Renungan Harian Katolik, Senin 8 Desember tahun 2025. Terjadilah padaku, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas bab 1, ayat 38. Saudara-saudara, perjumpaan malaikat Gabriel dengan Bunda Maria merupakan saat di mana langit menyentuh bumi, saat di mana rencana besar Allah untuk keselamatan manusia mulai terungkap. Kisah ini mengungkapkan hal penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan beriman kita. Malaikat Gabriel membawa berita bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak, meskipun ia seorang perawan dan belum bersuami. Ini menunjukkan apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Janganlah membatasi kekuasaan dan kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk percaya, meskipun logika dan pemahaman kita terbatas. Salah satu akibat dari tidak mengikuti sabda atau kehendak Allah adalah menyalahkan orang lain. Ia menjadi tidak bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, kekurangan atau kesalahan yang ia buat, ia limpahkan kepada orang lain. Itulah pengalaman Adam dan Hawa, manusia pertama yang mendengar perintah Allah. Adam menyalahkan si perempuan menyalahkan ular. Beda dengan Bunda Maria, ia sungguh mendengarkan perkataan malaikat Tuhan dan mengikutinya dengan tulus. Meskipun ia merasa tidak pantas dan memiliki kekurangan, kesediaannya untuk menerima perutusan memampukan dia untuk berkarya. Malaikat berjanji kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Maria memberikan dan membiarkan dirinya untuk menggenapi sabda Tuhan, sehingga menjadi pribadi yang sungguh-sungguh terberkati. Tidak seperti Hawa lama yang menolak bekerja sama dengan Allah. Oleh sebab itu, Maria dianggap sebagai Hawa baru yang bekerja sama dan taat kepada Allah. Semoga kita juga mau bekerja sama dengan Allah dalam seluruh hidup kita, seperti Bunda Maria, sehingga meskipun penuh tantangan, hidup kita terberkati dan terhindar dari rangkaian dosa dan kesalahan. Kita sebagai orang Katolik pasti mengenal sosok Bunda Maria, Bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga Bunda kita semua. Kehidupannya yang saleh membuat Allah sungguh mengasihinya. Namun, hal itu tidak membuat Maria terlepas dari penderitaan. Selama hidupnya Maria juga mengalami kedukaan. Namun, dengan kesetiaan yang penuh, Maria menjalani semua duka cita yang dialaminya. Tidak ada manusia manapun yang memiliki kedekatan yang lebih erat dengan Yesus kecuali Maria. Karena secara fisik, Maria bersatu dengan Yesus sejak awal mula. Maria menjadi teladan beriman bagi kita, karena dalam dirinya lah kita menemukan figur kesucian, kedekatan relasi dengan Yesus, sikap ketaatan yang total sebagai hamba Tuhan dan kesetiaan mengikuti Yesus hingga di bawah kayu salib. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Perayaan ini merupakan penghormatan terhadap Maria yang tidak dapat dilepaskan dari relasinya dengan Yesus Kristus, Putranya. Dalam kitab suci memang kita tidak akan menemukan kisah ini. Ini adalah hasil permenungan gereja yang melihat Maria sebagai yang dipenuhi rahmat oleh Allah dan sudah ditebus sejak ia dikandung. Gereja menetapkan ini dalam dogma Maria dikandung tanpa noda yang ditetapkan oleh Paus Pius IX pada 8 Desember tahun 1854. Kita bersyukur atas gelar pada Bunda Maria ini. Bunda Maria disebut sebagai Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Kita tidak perlu takut untuk menghormati dan mencintai Bunda Maria. Santo Maximilian Kolbe pernah berkata, jangan pernah takut untuk mengasihi Perawan Maria yang terberkati secara berlebihan. Anda tidak pernah dapat mencintainya lebih dari Yesus lakukan. Ya Tuhan, buatlah kami mampu berkata seperti Bunda Maria, kami ini hamba Tuhan, jadilah pada kami menurut kehendak-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.